Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bertemu lagi bersama saya Tutu Hidayah, CGP Angkatan 8 dari SDN Dauhan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Arthur of der Heide mengatakan, semua pengetahuan terhubung dengan pengetahuan yang lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pada video kali ini saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Lalu, bagaimana cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Menganalisa kebutuhan belajar murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang menarik untuk murid belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Kemudian, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar murid yang optimal? Guru dapat menganalisa kebutuhan belajar murid melalui 3 aspek. 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan dasar murid dan menentukan apa yang telah murid ketahui. Yang kedua adalah minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid adalah karakteristik unik setiap individu yang mempengaruhi gaya dan kebiasaannya dalam belajar, yang membantunya untuk bisa lebih cepat memahami konsep dan menguasai keterampilan baru. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan melalui cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Kemudian, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, kemudian berkomunikasi dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid sebelumnya, dan bisa juga menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ada 3 strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Saya akan mencoba menjelaskan ketiga strategi mendiferensiasi pembelajaran tersebut. Yang pertama, diferensiasi konten. Ini berkaitan dengan sumber belajar yang akan digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada murid dan dapat membantu murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, seperti poster, video singkat, terkait materi buku bacaan, artikel sederhana, dan lain sebagainya. Kemudian, diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini adalah kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Ini adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari.
Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi ini dengan modul-modul yang lainnya? Dengan pembelajaran berdiferensiasi, artinya guru berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga dapat mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.